Ya, selamat siang pemirsa. Di kesempatan ini saya bersama-sama dengan rombongan Bupati Kupang dalam rangka kunjungan kerja di hari ini 15 Juni tahun 2023. Di titik kedua ini kami tepatnya berada di Desa Soliu, Kecamatan Amfoang, Barat Laut, di mana pemirsa lihat bahwa terdapat satu gedung tua yang telah dibangun sejak 2018, yaitu Puskesmas Soliu, namun sampai dengan 2023 belum juga selesai. Menurut penyampaian yang disampaikan oleh tokoh masyarakat terhadap Bupati Kupang Dr. Andus Korinus Mas Neno akan mengupayakan semaksimal mungkin sehingga di tahun 2024 Puskesmas ini boleh dapat dilanjutkan sehingga asas manfaatnya kepada masyarakat boleh terpenuhi. Seperti apa? Ikuti perjalanan saya melihat kondisi gedung yang sementara ini terkatung-katung. Mari ikuti perjalanan saya. Bersyukur karena sesungguhnya sebagai manusia kita ini berangkat dari tidak ada menjadi diadakan di bumi ini melalui orang tua kita masing-masing. Tuhan mendidik kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan karya kepada kita masing-masing. Baik itu sebagai RT, sebagai RW, sebagai kepala desa, sebagai camat, sebagai asisten, sekda, kepala dinas, bahkan sebagai bupati. Kepada kita diberi karya untuk masing-masing melaksanakan tugas dan pelayanannya terhadap sesama dan kepada Tuhan di bumi ini. Dan oleh karena itu kita bersyukur semua bahwa ketika kita dalam berbagai kesulitan bagi saudara, bagi sesama masyarakat, tetapi semua rencana-rencana yang baik ini tentu kita akan jalani bersama-sama dan kita sampai pada satu titik kita akan mengevaluasi diri kita. Sesungguhnya niat perjalanan kita telah sampai di tempat yang mana. Dan dari evaluasi itulah kita berpikir bersama untuk memfollow up, menindaklanjutnya supaya kemudian bisa menjadi lebih baik ke depan. Dan atas segala kekurangan, kekurangan kami sebagai bupati, sebagai anggota DPRD, sebagai PLT Sekda sampai kepala dinas, camat, kepala desa, saya sebagai orang yang dituakan wajib hukumnya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal yang kita dapat selesaikan dengan kita duduk bersama dan saling menyalahkan satu sama lain. Sesungguhnya setiap permasalahan bisa diselesaikan apabila kita semua menghimpun kekuatan untuk kemudian bergerak terus maju. Mulai dari tokoh masyarakat, bapak, mama, ibu-ibu semua, anggota DPRD, para PNS, para camat, kepala desa, sampai dengan RT RW. Apabila ini ibarat sebuah sapu dan kita adalah lidi-lidinya, maka mari ikatlah lidi-lidi ini menjadi satu sapu, satu kekuatan supaya kita bisa memecahkan atau bisa menyelesaikan, kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita alami di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Yang tidak baik adalah memiliki rencana tetapi tidak pernah melangkah. Maka percaya Bapak Ibu, kita tidak pernah akan sampai tujuan yang kita tuju. Pada tahun 2018 itu sejalan juga bersamaan dengan beberapa yang dibangun di daratan Amfoang ini. Kalau tidak salah waktu itu nilainya kurang lebih sekitar sekian miliar, dan itu kemudian tidak dapat dibayarkan karena pelaksanaan tendernya ketika 2018 terlambat dilaksanakan sehingga uangnya tidak turun. Ketika uangnya tidak turun, maka pekerjaan ini mengalami kemacetan karena tahapan pertama atau termin pertama, termin kedua, termin ketiganya tidak baik. Ya, Bapak Ibu Saudara. Akibatnya ada beberapa bangunan puskesmas, kalau saya tidak
salah ingat itu sekitar 5 tersebar dari Ampoang Timur, Ampoang Utara sampai di sini waktu itu ya PT Daya ya. Dan ketika saya duduk sebagai bupati, ini pengusaha-pengusaha kurang lebih ada beberapa orang datang kepada saya menagih uangnya yang dia sudah investasikan tetapi tidak dibayar sampai 2019 ya, hingga 2019 karena dana alokasi khususnya ketika tendernya melewati bulan Juli tanggal 21 kalau tidak salah, maka DAK-nya dinyatakan hangus dan tidak cair lagi. Sedangkan proses pekerjaan sudah dilaksanakan, tetapi mulai termin pertama sampai dengan termin terakhir tidak bisa dibayar. Oleh karena itu, banyak sekali pengusaha kita yang mengalami kendala untuk menyelesaikan proses ini. Dalam perjalanan, kita telah sepakat dengan DPRD dan beberapa lokasinya kita sudah lakukan perhitungan, dan dari kapasitas terpasang dengan persetujuan DPRD saya telah melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga waktu itu sebesar 19 miliar dipotong biaya penyusutan, maka 9 miliar dipotong biaya penyusutan, maka ketika itu kalau saya tidak salah kita membayarkan kepada pengusaha-pengusaha itu kurang lebih senilai 6 miliar. Saya masih hafal case-nya. Kemudian setelah dibayarkan sesuai dengan kapasitas terpasang, maka tugas kita adalah menghitung kembali sisa pekerjaan dan mencoba bersama DPRD melihat kekuatan keuangan daerah dan secara bertahap menganggarkan untuk proses penyelesaian. Termasuk di puskesmas ini, rencananya tahun ini akan didatangkan appraisal untuk dinilai sisa pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian diajukan pada perencanaan anggaran pada bulan November 2023 ini untuk dibahas dan ditetapkan anggarannya untuk realisasi penyelesaiannya pada 2024. Dari yang ini sudah ada beberapa puskesmas yang sudah dihitung kembali, ini sudah diselesaikan. Kecuali ini termasuk di dalamnya yang saya mau resmikan di Ampoang Timur dan di Ampoang Utara. Sedangkan di Ampoang Barat Daya ini akan dihitung pada tahun ini oleh appraisal termasuk dengan politeknik. Nanti mereka menentukan, oh ini kurang semennya, oh ini kurang plafonnya, ini dihitung anggarannya berapa, kemudian disampaikan kepada saya, akan saya majukan untuk mendapat persetujuan beliau. Nah, beliau bilang oke, setuju, ketuk palu, maka 2024 terhitung Januari 2024 itu sudah dapat diproses untuk kemudian diselesaikan. Jadi saya memiliki keyakinan penuh bahwa ini akan selesai 2024 sesuai dengan spek yang sebenarnya setelah mendapatkan perhitungan. Begitu Pak Edi, serta mendapatkan perhitungan. Kita akan bangun rumah sakit Pratama untuk Ampoang sebagai calon dok baru. Itu rumah sakitnya akan lebih besar dari rumah sakit di Naibonak dengan nilai kurang lebih 70 miliar, 40 miliar fisik, dan yang sisanya itu adalah perencanaan dan kelengkapan alat-alat kesehatan. Itu akan dilaksanakan di 2024, dan saya juga berterima kasih nanti kalau saya sudah di Ampoang Utara, saya berterima kasih karena untuk itu rakyat Ampoang telah menyerahkan tanah kepada saya untuk dijadikan sebagai inventaris daerah untuk membangun rumah sakit Ampoang sebesar 8 hektar. Sebesar 8 hektar, dan itu akan mulai dibangun 2024. Rumah sakit itu setara rumah sakit Pratama yang
lebih baik sedikit barangkali atau sama dengan rumah sakit Nebona saat ini. Kenapa itu kita programkan? Karena kita semua punya keyakinan bahwa cepat atau lambat dengan dicabutnya moratorium, maka kabupaten pertama yang akan disetujui adalah Kabupaten Daerah Otonom Baru Amphoe. Kenapa demikian Bapak Ibu semua? Karena proses tentang pengusulan otonomi daerah Kabupaten Daerah Otonom Baru Kabupaten Amphoe telah final sebelum saya jadi bupati. Saya sendiri yang datang menyerahkan surat keputusannya, kalau tidak salah di Amphoe Barat Laut atau Amphoe Barat Daya. Barat Daya. Saya sendiri yang datang menyerahkan surat keputusan provinsi. Sekarang ini semua data telah lengkap di pusat dan tinggal menunggu kalau moratoriumnya itu sudah dicabut, maka akan disodorkan kepada DPR RI untuk dibahas dalam paripurna dan ditetapkan menjadi daerah otonom baru. Kenapa sekarang belum? Karena masih di moratorium. Ini termasuk daerah prioritas karena daerah terluar, daerah yang berlangsung terdepan. Dia terluar tapi dia terdepan. Kenapa dia terdepan? Karena dia terdepan di negara lain di Republik Indonesia, yaitu di terdepan di Timor Leste. Jadi kalau orang Timor Leste mau lihat Indonesia, seharusnya dia lihat Amphoe. Dan oleh karena itu, daerah otonom baru Amphoe sudah final, tinggal menunggu dibukanya moratorium yang ada. Bapak Ibu semua, tentang lokasi susah, memang pasti susah, tetapi lebih baik melangkah daripada takut kesusahan, sehingga kemudian tidak bisa kita selesaikan. Tahun terakhir, tahun depan, saya sampai bulan Maret, tahun terakhir ini harus kita selesaikan. Supaya selesaikan, ini prototipnya bagus, dia sejalan dengan pembangunan rumah sakit pertama di Amphoe, yang kalau tidak salah hari ini juga saya minta Kepala Dinas Kesehatan bersama dengan DPRD, di sana ada Pak Laang, dan ini untuk bukan sekedar bilang tanah, tapi sekarang pergi taruh pilar, kemudian laporkan ke pertanahan untuk segera diterbitkan sertifikat, sehingga ketika